Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ucapan Yesus ini terjadi karena Yesus melihat dengan nyata ada banyak pekerja, para budak belian yang bekerja sungguh-sungguh tapi upahnya itu rendah. Jadi mereka hidup antara lapar dan kelaparan. Nah, orang-orang semacam itu, apa yang dia kerjakan? Dia akan bekerja sekuat tenaga. Dia akan extra time. Bisa disebut lembur. Dia bayar harganya. Seluruh hidupnya dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang yang haus artinya ada kekurangan air di tanah Palestina. Sehingga untuk menghilangkan dahaga mereka mesti bekerja sungguh-sungguh. Mencari bagaimana mendapatkan air untuk sekedar membasahi lidah mereka. Nah, dalam prinsip orang yang lapar dan haus itu, dia bilang begini, Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya, apakah benar kita lapar dan haus akan kebenaran? Apa bukti bahwa kita lapar dan haus akan kebenaran? Ya, dia bekerja sekuat tenaga. Dia sediakan waktu yang berkualitas. Dia habis-habisan. Ya, dia enggak sekedar ikut-ikutan. Tapi dia sungguh-sungguh sampai dia temukan apa yang dia cari. Itu yang disebut haus dan lapar. Seperti seseorang yang kelaparan, dia bekerja sungguh-sungguh. Ya, panas dia terjang, hujan dia terjang, dia naik sepeda motor misalnya, dia berjalan kaki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pokoknya hari itu kalau dia enggak berjuang apa-apa, maka keluarganya akan mati kelaparan. Kalau dia enggak berjuang mendapatkan air, maka keluarganya akan mati kehausan. Dalam konteks itulah Yesus berkata, kalau benar kamu butuh kebenaran, di mana ekspresimu, kira-kira begitu. Kalau Yesus, mana ekspresimu bahwa kamu itu butuh kebenaran? Kalau di kitab Mazmur menyebut seperti rusa yang rindu akan sungai. Jadi rusa itu punya dua ciri. Dia kalau haus, dia akan cari air sampai dapat. Pokoknya naik turun gunung, dia berjuang sampai dapat air. Karena itu haus betul. Tapi yang kedua, untuk menghilangkan jejaknya dari kemungkinan terkaman binatang buas, dia merendamkan diri ke dalam air. Waktu dia merendamkan diri ke dalam air, baunya itu hilang. Nah, itu yang penulis Mazmur menyebut seperti rusa yang rindu akan sungai. Artinya dia tidak hanya dipuaskan dengan air, tapi dia sekaligus menghilangkan jejaknya dari kemungkinan terkaman binatang buas. Nah, kalau kita tarik kepada kita tidak hanya haus akan kebenaran, mencari kebenaran itu, tapi kita dibenamkan ke dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu memproteksi kita, dan akibatnya tidak ada kesempatan simbolis untuk bisa menerkam kita. Jadi dalam konteks berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Anda akan puas ketika Anda temukan kebutuhan keluargamu. Anda akan puas ketika Anda temukan air untuk kebutuhan keluarga. Seperti itulah kita akan puas, sangat puas ketika kita menemukan kebenaran. Nah, mari kita periksa di gereja, periksa dalam pelayanan kita,
kita ini haus dan lapar akan kebenaran atau cuma sekedar ya untuk pakai cuci muka aja supaya kelihatannya kita ini rohani, tapi sebenarnya enggak haus dan lapar. Ini yang perlu kita pelajari sehingga benar-benar terlihat bahwa pelayan-pelayan Tuhan itu sungguh-sungguh. Demikian pengantar saya tentang berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mungkin dari Pak Alex, silakan. Pak Nus, kalau yang ayat 6 ya Pak Nus ya. Ya. Jadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi di dalam dirinya itu ibarat lapar dan haus itu terus mengejar, terus berupaya mendapatkan atau melakukan kebenaran itu dalam kehidupannya, karena kalau tidak dia akan merasa lapar dan haus. Tapi kalau dia bisa lakukan, dia terpuaskan. Ya. Jadi ini berarti tidak akan pernah berhenti Pak Nus ya. Ya. Seperti dalam hidup ini, lapar dan haus itu kan setiap saat akan setelah kita makan, kita kenyang, haus, minum. Jadi begitu nanti kembali lagi. Jadi itu menjadi habit Pak Nus, atau menjadi culture gitu Pak Nus. Ya, betul. Lapar dan haus itu kan bicara tentang kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan tubuh, tapi kebutuhan jiwa dan kebutuhan roh. Dan itu menunjukkan yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan itu hanyalah kebenaran firman Allah. Karena kebenaran manusia bisa mengecewakan. Kebenaran Allah tidak pernah mengecewakan. Ada 3 jenis kebenaran. Kebenaran pertama yang biasa disebut kebenaran umum atau hukum gravitasi. Kalau kita lempar sesuatu benda ke atas, pasti jadi gravitasi. Yang kedua ada kebenaran sosial, kebenaran tabur tuai. Ya, berbuat baik, orang juga bisa berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, ya kita juga akan tuai kejahatan, tabur tuai. Tapi ada kebenaran ketiga, namanya kebenaran mutlak, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan yang ketiga ini, kebenaran mutlak ini, itu kebenaran subjektif pribadi kita. Nah, kebenaran subjektif ini yang membuat saya tidak pernah akan berhenti. Karena itu harus terus dipuaskan. Saya menjadi puas karena kebenaran itu. Nah, apa fungsi kebenaran itu? Kebenaran itu membebaskan atau memerdekakan. Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 32. Jadi saya melihat bahwa kalau kekristenan kita, kekristenan yang terus-menerus lapar dan haus akan kebenaran, percayalah, gereja itu nggak pernah akan kekurangan aliran-aliran air kehidupan. Karena gereja sebenarnya adalah gudang utama kabar baik. Logistik utama kabar baik itu ada di gereja. Gereja itu sebenarnya adalah mercusuar, pemancar kabar baik. Jadi biarkan orang datang ke gereja bukan untuk memamerkan kekayaannya, tapi untuk menemukan kepuasan karena mengalami kebenaran firman Tuhan. Jadi para selayan, para pelayan, memang tugas kita ialah membuat tempat itu nyaman, aman, supaya orang dipuaskan.
firman Tuhan. Perhatikan di restoran tertentu, rumah makan tertentu, itu rame, di sebelahnya itu bisa hitung jari. Kenapa? Karena di restoran itu orang puas dengan makanannya, hospitality-nya, ruangannya, semua. Ya, waktu saya makan lontong Medan di restoran Deli di Jalan Hankam, Kranggen, Bekasi, saya puas. Ya. Dan karena itu pingin lagi, tapi tunggulah, bosnya pulang dari Medan dulu. Jiwa dan roh kita ini kuat ya Pak Nus ya. Berarti memang harus diberi asupan lah ya, kebenaran dalam hidup ini. Kebenaran itu kasih, kesetiaan, empati, dan sebagainya gitu Pak Nus berarti ya. Kebenaran itu kan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu kan firman Allah. Firman Allah itu kan bicara tentang sifat-sifat dan karakter Allah. Seperti yang Pak Alex sampaikan tadi. Dan itu mesti terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Jadi kebenaran-kebenaran itu kita harus dapatkan. Ada harganya, berjuang untuk dapatkan. Makanya kan banyak orang kan sekolah mahal-mahal, kan karena dia butuh kebenaran itu. Jadi kita para pelayan itu mesti cari kebenaran itu, kejar itu kebenaran itu, bayar harganya. Bagi pemerintah punya program membagi dana segar buat masyarakat. Wah, itu saya lihat di beberapa desa. Heran betul, gereja kosong. Tapi kalau begitu ada pengumuman dari kepala desa untuk pembagian dana bantuan pemerintah, wah itu belum baca nama, baru diumumkan hari ini jam sekian akan ada pembagian dana dari pemerintah untuk. Wah itu orang udah duduk tuh antrian berjam-jam di situ hanya tunggu pembagian. Lonceng gereja nggak peduli. Nah itu bukti bahwa kita ini mau dipuaskan dengan barang-barang fana daripada kebenaran. Saya akan ambil dari yang Matius 5 ayat 6 tadi Pak Pendeta. Ya. Yang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Di sini ada lapar dan haus. Berbicara tentang lapar dan haus itu sesuatu yang harus dipenuhi, agar kita menjadi puas, ya kan, seperti itu ya. Kebenaran dalam hal ini tentunya kebenaran firman Tuhan ya. Jadi memang kalau kita untuk melakukan firman Tuhan ini Pak Pendeta, saya pribadilah kadang memang jatuh bangun kita. Tapi bagaimana? Tapi itulah yang harus kita tegakkan, kebenaran itu. Jadi kalau kita mengejar kebenaran, tapi kita jauh dari sumber kebenaran itu sebenarnya mustahil gitu. Jadi kebenaran itu bisa kita lakukan apabila dalam keseharian kita pun kita mendekatkan dengan sumber kebenaran itu gitu. Kebenaran itu ada sumbernya. Nah, sumber utama kebenaran ialah Allah. Dan Yesus sendiri bilang dalam Yohanes pasal 15 itu, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Tanpa aku, di luar aku, kamu tidak berbuah. Jadi memang harus melekat pada sumbernya. Ya. Ada kesediaan kita untuk terus tertancap ke dalam sumber. Terima kasih Pak Pendeta. Mengenai lapar dan haus di sini, mungkin begini Pak Pendeta, karena lapar dan haus duniawi itu ketika tidak kita lakukan atau tidak kita cari, maka langsung ada efek, yaitu kita lemas, kita bisa sakit.
tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan dan kebenaran karena mungkin tidak berefek, ya, tidak terlihat langsung. Jadi ya begitu tadi, seolah-olah kita tidak mencarinya dengan sungguh-sungguh, tidak seperti kita yang mencarinya begitu. Jadi itulah maksud saya yang saya dapat, bahwa karena efeknya yang tidak langsung sehingga mungkin manusia tadi seperti menyepelekan atau gitu. Prinsip dipuaskan ialah mencari dan mencari dan mencari. Dan ingat, ketika bicara haus dan lapar, bicara tentang kebutuhan sehari-hari. Bukan lagi soal keinginan. Dan kebutuhan sehari-hari itu butuh harga, waktunya, tenaganya. Tadi Nanda Grace bilang, karena efeknya nggak langsung. Kalau orang lapar makanan, langsung ketahuan laparnya. Haus minuman, langsung ketahuan minumnya. Kalau dia nggak haus dan lapar kebenaran, nggak langsung ketahuan efeknya. Sebenarnya ketahuan. Benarnya efeknya kebenaran sebenarnya langsung tuh Pak, yang kita rasakan ya. Artinya bahwa dalam hati itu tidak sukacita dan damai sejahtera ya. Cuman kalau sudah berulang-ulang dan memang sudah tidak lagi, memang akhirnya tidak ada lagi rasa itu, sudah membatu lah istilahnya ya, sudah membatu. Sudah kebalikannya juga, kalau tidak lagi Roh Kudus yang di dalam, dia juga akan haus dan lapar akan berbuat kejahatan. Apakah bisa begitu Pak Nus ya? Jadi di satu sisi kalau orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, pada saat tidak melakukan kebenaran tadi, dia akan tidak sukacita dan bersejahtera. Tapi orang-orang yang duniawi, dia kan juga akan haus dan lapar terhadap keduniawiannya gitu Pak Nus. Ya betul. Itu. Jadi efek langsungnya ialah hati nurani kita tergores, terganggu. Cuma karena kita nggak punya kesadaran karena tuntunan Roh Kudus, maka sesuatu yang salah itu kita anggap biasa saja. Biasa saja. Nanti ketika terpukul, terpapar, baru, iya ternyata aku salah ya. Jadi disinilah hakikat gereja yang terus-menerus mengajarkan dan membiarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja. Karena Roh Kudus itu kan dia mengingatkan kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk membuat kita tetap konsisten dengan kebenaran-kebenaran yang kita alami. Jadi Nanda Grace sebenarnya efek langsung dari tidak melakukan kebenaran itu ada, hati nurani kita tergores. Tidak langsung terasa, terlihat. Gitu. Ya, tadi Pak Alex sudah bilang, kenapa tidak ada efek? Karena tidak punya habit untuk terus hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Tapi kalau orang sudah hidup dalam firman dan kuasa Roh Kudus, maka pasti dia akan rasa betul. Hari ini, aku kalau belum baca firman rasanya dunia mau runtuh. Nah, saya kasih contoh praktis ya. Banyak ibu-ibu akan marah kalau anaknya terlambat minum susu. Tapi kok ibu-ibu nggak marah kalau anaknya nggak baca firman dan nggak berdoa? Gitu. Mestinya kan itu yang lebih hebat. Orang tua kayaknya anak-anak kalau tidak pergi ke sekolah, marah kalau anaknya ke sekolah. Tapi kalau dia nggak ke sekolah minggu, kayaknya biasa aja. Nah, itu artinya apa? Artinya dia nggak butuh. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Manusia
Tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa memuaskan kebutuhan kita. Hanya firman Allah, Yesus Kristus, yang bisa memuaskan kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan jiwa manusia ialah ingin dimiliki, ingin dihargai, dan ingin dianggap layak. Tuhan Yesus Kristus melakukan semuanya tanpa pamrih, dan Dia memuaskan semua kebutuhan kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk perjumpaan kami pagi ini. Biarlah sharing kami tentang firman-Mu sungguh-sungguh memberi kami kepuasan mengalami kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan tolong kami untuk mempraktekkannya setiap hari, sehingga kami kedapatan orang-orang yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.